Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Sonia Siombing dengan NIM 2102030026, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video ini yaitu untuk memenuhi tugas ikhtiologi dari dosen pengampu yaitu Pak Hengki Irawan, SPI, MP, MSc. Sebelum masuk sistem peredaran darah pada ikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ikan secara umum. Nah, pengertian ikan secara umum yaitu hewan yang hidup di air, bergerak dengan sirip, bernafas dengan menggunakan insang, memiliki tulang belakang dan berdarah dingin. Sistem peredaran darah pada ikan adalah sistem yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan O2 dari perairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan, juga mengangkut enzim, zat-zat nutrisi, garam-garam, dan lain-lain. Seperti pada golongan vertebrata lainnya, ikan mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah tidak pernah keluar dari pembuluhnya jika tidak ada hubungan langsung dengan tubuh sekitarnya. 4 organ peredaran darah pada ikan. 1. Jantung. Jantung pada ikan dibangun oleh 4 ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Ruangan itu adalah 1. Atrium. Atrium adalah ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis, terletak anterior dari sinus venosus. Dari atrium melalui lubang atrioventrikular diteruskan ke dalam rongga ventrikel. Lubang ini dijaga oleh klep atau kutub atrioventrikular supaya aliran darah tidak kembali ke rongga atrium. 2. Ventrikel. Ventrikel bisa disebut juga dengan bilik. Terdapat 2 jenis ventrikel, yakni ventrikel kiri atau bilik kiri dan ventrikel kanan atau bilik kanan. Ventrikel berfungsi sebagai menerima darah dari organ atrium, lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. 3. Sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang tambahan yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Darah venus dari seluruh tubuh masuk di sinus venosus melalui sepasang ductus Cuvieri yang masuk di bagian lateral, dan sepasang sinus hepaticus yang masuk pada dinding posterior dari sinus venosus. Vena coronaria yang datang dari dinding otot jantung juga masuk dari sinus venosus. Dari sini, darah melalui lubang sinus atrial masuk ke dalam atrium. 4. Bulbus arteriosus. Konus arteriosus berkembang dengan baik, tapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Pada bagian ikan teleostei, konus arteriosus sudah tereduksi menjadi suatu struktur yang sangat kecil, sedangkan bulbus arteriosus atau perluasan sebagian dari aorta ventralis berkembang dengan baik. 2. Vena. Vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibanding arteri pada ukuran diameter yang sama. Bagian dalam dari vena yang mengalami tekanan hidrostatik tinggi umumnya kaya akan jaringan elastis dan sel otot licin. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memempakan darah dari dinding ke jantung. 3. Arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Saluran darah ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian dalam atau intima, memiliki lapisan endodelium dan subendodelium. 4. Kapiler. Kapiler adalah bagian pencabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien. Sekian pemaparan saya tentang sistem peredaran darah pada ikan. Saya ucapkan terima kasih.